Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin karena kita selalu menjaga kondisi badan kita, selalu makan. Kalau berangkat sekolah, sarapan enggak? Makanya kita kalau berangkat sekolah itu harus sarapan, utamakan kesehatan biar badan kita selalu sehat. Makanya kita bisa ketemu hari ini karena kita selalu menjaga kesehatan, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita akan berdoa dulu seperti biasa. Coba pimpin ya, Viola. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu lihat dulu ini masuk semua enggak? Ibu panggil satu persatu dulu ya. Sekarang Viola hadir. Terus Dea, Firman, Rara, Naura, Evita, Ridho, Rafika, Firgi, Zidan. Syukur alhamdulillah semuanya bisa hadir semua. Kenapa kita selalu kalau membuka pelajaran kita harus berdoa ya? Kenapa? Biar kita selalu dalam lindungan Allah dan bisa menerima pelajaran dengan keadaan sehat dan lancar pikiran dan tenang. Setelah itu kita sebelum itu kita semangat dulu biarnya. Kita ada lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya ya. Sebelum dilanjutkan kita awali lagu Indonesia Raya. Coba. Lagu Indonesia Raya 1, 2, 3. Bangsa dan tanah
meja nih. Tuh, kursi. Layangan. Itu bukan layangan, itu benda kemarin yang kita pelajarin kemarin kan benda yang berada di sekitar kita, yaitu benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu tentang apa coba? Buka dulu keluarkan buku temanya coba. Halaman 23, 21, 22. Tuh. Sekarang buka halaman buku temanya pelajaran tentang yaitu tentang yaitu kertas di sekitar kita, yaitu tentang benda yang terbuat dari kertas. Sekarang kita sebelum melanjutkan, banyak ya sekali yang benda-benda yang terbuat dari kertas di lingkungan kita ini. Sebelum ibu lanjut keterangan, coba dibaca dulu. Coba Naura. Iya benar saudara bilang. Yaitu kertas di sekitar kita, yaitu tentang benda terbuat dari kayu. Ini dibaca, benda yang terbuat dari kertas. Sekarang Naura dibaca dulu nih. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran yang juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat potong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pul. Sekarang gantian. Sekarang Ferdi, coba lanjutnya. Proses selanjutnya, pul diberi kotak kering, meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas. Kertas memiliki sifat yang menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, tadi udah selesai membaca. Nah, kalian coba dilihat, ibu sambil mengenalkan, diamati gambar-gambar di sana tuh. Di sana ada gambar apa coba? Nah, di sana ada gambar pesawat. Pesawat itu terbuat dari apa? Kertas. Terus perahu terbuat dari apa? Tuh seperti contoh. Kalau seperti ini buku-buku. Ini ada koran juga kan nih. Terbuat dari apa nih? Dari kertas. Ini juga kertas ini bisa dibentuk perahu ya. Perahu kita buat perahu. Jadi ini dan kamunya dari apa? Kertas juga. Nah, ini udah koran ini dari kertas ini dari apa? Nah, coba ini sebuah apa? Layang-layang. Ini bisa dibuat juga dari kertas, bisa dibuat menjadi layang-layang. Bahkan ini tuh, ini dari layang-layang juga kan tuh. Tuh sangat gede ya layang-layang, besar sekali tuh. Nah, jadi semua kertas itu bisa dibuat bermacam-macam. Seperti itu di pojok kita ini banyak, bukan? Tuh ada bunga. Ini berasal dari apa nak? Seperti lihat di lingkungan kelas kita ini banyak bahan-bahan yang terbuat dari kertas, banyak sekali. Bahkan yang kita pakai untuk belajar itu terbuat dari kertas. Seperti buku tema kita ini tuh. Buku tema tuh nih. Semua buku kita ini terbuat dari kertas. Yang asalnya prosesnya dari apa dulu? Dari kayu. Diolah, dipotong-potong, nah dikeringkan, dibawa ke pabrik, biar menjadi apa? Diolah biar menjadi kertas, yaitu bisa dari kardus, buat kartu, koran. Nah, itu bermacam-macam. Paham nggak yang udah dijelaskan sama ibu? Sekarang kalau udah paham, keluarkan bukunya, coba ditulis dulu yang telah dibaca tadi. Nah, sudah kan? Sudah. 3. Kamu kalau nulis itu biar bukunya
tulisannya yang rapi biar enak untuk belajarnya. Nanti tulisan sendiri nggak bisa dibaca kalau tulisnya acak-acakan. Kamu dulunya jangan main-main. Biar cepat selesai ya. Biar rapi tulisannya ya. Udah semua? Udah semua apa belum? Belum, ayo lanjut. Lanjut. Tulisannya yang rapi. Udah selesai? Udah selesai dah? Atau jelaskan lagi kalau udah? Udah? Udah semua? Udah? Sudah semua kan? Sudah. Sekarang kalau sudah semua, yang buku yang ditulis sambil dilihat ibu akan jelaskan lagi. Kalau masih belum paham nanti tanyakan sama ibu. Udah selesai semua? Nah, ibu akan terangkan atau ibu akan jelaskan lagi bahwa kalian tadi ibu sudah jelaskan biar kalian lebih paham, ya. Nah, seperti kemarin kita udah membahas masalah yaitu kayu, ya. Pohon itu diambil kayunya bisa diolah menjadi apa? Nah, segala macam bentuk ya, bisa dibuat menjadi kursi. Nah, tapi sekarang kita belajar tentang apa ini tadi? Tentang yaitu benda terbuat dari kertas. Coba kita kalau bayangkan kalau nggak ada kertas kita bisa belajar dengan apa coba? Ayo, bisa nggak kalau nggak ada kertas, nggak ada bisa belajar, bisa nulis nggak? Nah, zaman dulu itu karena belum ada kertas, belajarnya menulis di daun talas. Zaman dahulu, ya. Itu zaman kita belum merdeka. Makanya kita sekarang harus bersyukur bahwa semua sekarang sudah serba ada. Sedangkan zaman ibu aja masih belum punya HP, belum punya apa-apa kan?
Nah, zaman kalian sekarang udah zaman canggih. Nah, nulis sekarang udah bisa. Zaman itu juga sudah belajar pakai kertas. Zaman nenek-nenek kita dulu belajarnya kalau nulis di daun talas tuh. Coba kalau siapa yang masih punya buku itu zaman dulu, kalau masih ada tanya. Nah, tanya bener kan zaman dulu nulisnya di daun talas gitu, karena belum punya kertas. Pasti iya katanya. Sekarang karena udah zaman canggih, jadi bisa ada kertas, yaitu kertas itu terbuat dari bahan-bahan yang baru. Coba dari kayu ditebang, udah ditebang dipotong-potong, udah dipotong-potong, dibikin kayu gelondong, dibawa ke pabrik. Nah, udah itu dibuat bermacam-macam bahan. Nah, kayu itu yaitu kertas itu terbuat dari kayu, sudah diolah, sudah dilunakkan, ya enggak? Udah dilunakkan, jadi bisa membuat kardus, bisa membuat buku, bisa membuat koran. Nah, ini semuanya banyak bahan dari kayu itu yang bisa dibuat bermacam-macam bentuknya. Tuh, kalau lingkungan kita di sini kan bisa tuh banyak. Kalau tanpa kertas kita nggak ada ya, bisa nggak serapi ini kelas kita karena kita nggak punya kertas. Ya, makanya kita bersyukur karena zaman sekarang udah zaman canggih. Nah, udah paham belum? Coba siapa yang mau bertanya, coba ibu. Ibu siapa yang mau bertanya? Coba tanyakan sama ibu. Ayo. Coba sekarang kan tadi ibu udah menjelaskan. Paham belum? Sekarang coba kalau udah paham, coba yang belum paham coba tanyakan siapa yang belum bisa, tanyakan sama ibu. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Ayo, Rida mau bertanya apa? Oh, tisu. Ya, betul. Tisu itu adalah sama bahannya, itu terbuat dari kertas. Nah, tisu itu terbuat dari kertas. Tisu itu bisa untuk apa? Kalau ada air kan bisa untuk apa? Ngelapnya kan, bisa meresapkan. Udah pernah belum? Ngelap air tumpah, dilap pakai tisu, apa pulpen, apa tinta yang tumpah, dilap pakai tisu. Nah, itu terbuat dari kertas juga, bisa menyerap yaitu air. Sudah paham? Nah, sekarang siapa lagi? Viola, ayo. Oh, benda apa yang tertuh? Viola nanyakan benda apa yang terbuat dari kertas. Coba siapa yang bisa jawab? Ayo, benda apa? Layangan itu. Apa lagi? Buku. Apa lagi? Akal. Sabun. Koran. Viola. Banyak benda-benda yang terbuat dari kertas seperti ini tadi yang ibu terangkan tadi. Ini kan terbuat dari kertas. Tuh. Sama buku kita terbuat dari kertas. Tuh. Ini juga terbuat dari kertas. Buku kita belajar itu terbuat dari kertas. Sudah paham? Banyak lainnya. Sekarang siapa lagi? Coba siapa yang mau tanya? Ayo. Jangan. Kerasin dikit apa? Oh, lunak. Yang ibu jelaskan tadi, ibu lunak tadi ya. Itu kan kayu itu udah diolah. Ada yang dilunakkan itu. Lunak itu dibuat yaitu untuk membuat seperti bubur itu. Bisa dibuat menjadi bubur itu kan? Seperti bubur. Bisa membuat menjadi tisu. Itu tadi kan bahannya lunak itu kan? Tisu. Nah, itu yang disebut lunak. Seperti bubur. Nah, apalagi udah paham? Sekarang kalau udah paham, ibu akan kasih kalian tugas. Dibagi kelompok dulu. Bagi kelompok. Udah. Udah bagi kelompok. Kelompok ini jadi kelompok dua. Satu sini, satu sana. Udah. Bagi kelompok. Ayo 5-5. Ini semuanya ada? Nah, ayo kelompok. Ayo digabung bagi kelompok. Ya udah, kelompok A, kelompok B sekarang udah. Ayo. Ibu akan bagi
lembaran kerja, yaitu kalian untuk mengerjakan soal-soal ini. Dengar, tidak? Dengar nggak? Nah, nomor 1. Kan nomor 1 mana kelompok 1 coba? Nah, ini kelompok 1 ditulis nama, kan di sini ada namanya siapa, ketuanya kelompoknya 1 sini, kasih nama. Ini kan ada 5 kan? Ditulis namanya. Nah, udah setelah ditulis baru diisi nomor 1. Nomor 1 perhatikan. Nomor 1 diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan dalam menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Tuh cara menulisnya ya. Makanya di sini terus perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas pertanyaannya. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Itu soal nomor 1. Nomor 2, kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Cari arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Ini kalian harus menjelaskan ya. Nanti kalau setelah kalian paham nggak di kelompok paham? Paham. Itu sudah kelompoknya. Terus kalau sudah selesai nanti kalian kelompok 1, kelompok 2 satu-satu perwakilan untuk maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya ya. Sekarang dikerjakan dulu. Nah, ya dikerjakan. Nah, ayo tulis nama kelompoknya, namanya ditulis, ayo ya. Tulis nama kelompoknya siapa, ketuanya siapa, ya ditulis. Apa diskusi itu harus menanyakan jawabnya. Bapak tulisannya gede-gede, yang penting bisa dibaca, yang rapi ya. Asal jangan sudah minum tulisannya. Nama kelompoknya jangan lupa ya ditulis ya. Tulis.
hasil tugasnya. Coba kelompok 1, Naura, perwakilan dari tim. Naura. Nama kami 3 Niko, 4 Arvika, 5 Rafika. Diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat tekat. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Perhatikan benda-benda di sekitar catmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas, layang-layang, perahu, kertas, buku. Bagian 2. Kamu telah membaca wacana di atas. Bacanya tentang kertas di sekitarmu. Carilah arti kata berikut yang tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di kamus bahasa Indonesia. Ampas sisa barang. Ampas sisa barang. Baca dulu ini ya, ampas ini ya. Oh, ampas sisa barang. Ampas sisa barang. Tubuh kertas. Perhatikan yang lain. Tipis atau ratu rata. Penyerapan kardus karton terbuat dari pul. Serat serupa benang atau pita kandang. Menggiling, memipihkan. Latihan 3. Buatlah kalimat dengan kosakata datar. 1. Air ini menyerap di kertas yang ada di sekitar atas meja. 2. Serat kulit sapi dimanfaatkan dalam pembuatan tas. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang coba udah, ayo. Nama kelompok 1. Rara. 2. Dea. 3. Firman. 4. Jigan. 5. Viola. Diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat tekat. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda bacaan yang tepat. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas, layang-layang, perahu kertas, buku. Latihan 2. Kamu telah membaca wacana di atas. Bacalah tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kita berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di kamus bahasa Indonesia. Sisa barang. Sisa barang ini dibaca apa nih? Kalau sisa barang itu dari apa? Ampas, sisa barang. Pul, buku kertas. Tipis atau rata. Penyerapan. Kardus, karton terbuat dari pul. Serta Serat. serupa benang atau pita panjang. Latihan 3. Buatlah kalimat dengan kosakata di atas. 1. Air ini menyerap di kertas yang ada di atas meja. 2. Saya meletakkan buku
menjaga lingkungan harus disiplin, menjaga karena bermacam seperti kalau bisa barang kertas yang masih bisa digunakan jangan dulu dibuang karena bisa dibuat untuk keterampilan untuk buat apa ya, bisa membuat perahu. Seperti contohnya, ibu diperhatikan nggak ini? Bisa membuat perahu, bisa membuat apa? Bunga. Makanya kita harus menghemat. Kalau barang yang bisa digunakan, kita jangan dulu dibuang, harus disimpan karena bermacam-macam benda bisa digunakan untuk membuat kertas ya. Bisa membuat macam-macam keterampilan. Yaitu bahan-bahannya itu dari kertas. Karena kertas itu bahan pertamanya terbuat dari apa tadi? Masih ingat nggak? Terbuat dari kayu, dari pohon dulu, dan pohon ditebang. Masih ingat nggak yang kita pelajari waktu minggu lalu? Pohon ditebang, setelah ditebang dipotong udah dipotong-potong apa? Ayo. Diolah. Kayu gelondong dibawa ke pabrik, barangnya harus dijemur dulu. Berapa minggu? Berapa lama? 2 sampai 4 minggu. Biar apa? Biar kering. Baru diolah menjadi bermacam-macam bahan. Bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, bisa menjadi apa? Kayu apa ya? Yang kuat terbuat dari apa? Kayu apa yang sangat ini bagus? Batang pohon apa? Batang pohon jati lebih bagus untuk dibuat ya bahan untuk pembuatan benda-benda seperti lemari. Nah, itu juga bisa dibuat menjadi bahan apa tadi? Yaitu bahan kertas. Yaitu bahan utamanya adalah dari kayu. Udah paham? Nah, itulah jadi sekarang waktunya kita udah selesai. Simpan bukunya di dalam tas. Itu tugasnya kan kumpul dulu. Tugasnya tadi kumpul dulu. Jangan dulu tasnya dibawa, ini kebiasaan ini. Jadi kan sudah selesai, sudah dikumpul ya. Nah, sekarang sudah dikumpul, sudah selesai dinilai. Nah, sekarang ibu akan tanya dulu. Ibu akan tanya dulu sebelum kita membaca doa ya. Ibu akan tanya dulu. Masih ingat enggak ya? Kalau batang pohon itu bahan untuk apa? Ayo. Nah, pohon itu diambil apanya coba? Batangnya atau kayunya bisa digunakan untuk apa? Hah? Meja, meja. Setelah itu diolah membuat apa? Kursi, ada membuat kertas tuh. Belum apa udah lupa. Tuh, ingat kalau udah terangkan sama guru harus Pak. Nah, sekarang udah selesai. Sekarang kita mau pulang. Sebelum kita pulang, ibu kasih saran dulu. Kalau kita pulang biasanya apa? Aku pulang terus membaca. Nah, membaca doa. Sudah pulang, udah baca doa kita pulang. Nyampe di rumah apa? Katakan bahwa orang tua di sekolahan itu adalah siapa? Bapak dan ibu guru. Kalau orang tua di rumah adalah ayah dan ibu. Semuanya harus dihormati. Yang lebih tua dari kita harus dihormati. Nah, itulah sekarang
2. Sebelum dijawab belum boleh pulang. Sekarang ibu siap-siap. Ibu akan tanya dulu, ya. Nama-nama benda yang terbuat dari kelompok 1 ya. Nama-nama benda yang terbuat dari kertas. Ya udah, pulang buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Udah deg-degan ya, tapi nggak pulang. Ayo. Coba kelompok 2, kelompok 1 udah pulang. Kelompok 2. Sebutkan cara pengolahan benda yang bisa digunakan untuk menjadi kertas air. Iya, itu biar jadi kertas diapakan dulu? Dibuat. Diolah menjadi apa? Oh, sebelum itu diapa dihaluskan dulu? Terus? Nah, ikut bahannya itu kata ibu jelaskan tadi. Udah diolah, dikeringkan dulu, udah dikeringkan, diolah menjadi. Kalau untuk membuat kertas dilunakkan dulu, baru dibuat menjadi kertas. Ingat ya? Ya, sekarang pulang.